Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini dengan izin dan qudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu di masjid yang mulia ini, yaitu Masjid Al-Amin, dalam satu kegiatan thalabul ilmi, mudzakkaratul ilmi. Ucapan terima kasih secara khusus kepada Yayasan Al-Kahfi yang telah menjadi wasilah kembali saya untuk bisa bersilaturahmi dengan kaum muslimin di kota Batam ini dalam perihlat da'awiyah, perjalanan untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan oleh Al Ustaz bahwa pembahasan kita hari ini apa yang harus kita tahu tentang Palestina. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitan kita dengan Masjidil Aqsa atau dengan Baitul Maqdis dan saudara-saudara kita muslimun di Palestina tentunya tidak berkaitan hanya kejadian yang kita dengar, yang kita lihat hari ini, tapi seyogianya kaum muslimin, umat Islam memahami secara utuh tentang Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, dan negeri yang dikenal kita adalah Palestina. Beberapa hal ini merupakan kewajiban bagi seorang mukmin untuk mengetahuinya. Hubungan kita dengan negeri Palestina, secara khususnya adalah dengan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, adalah alaqah imaniyah, ikatan kita dengan keimanan. Dan alaqah kita juga punya dari sisi sirah, sejarah atau historis bagi setiap orang mukmin. Dan ini tentunya selamanya, tidak berkaitan dengan semata-mata kejadian-kejadian yang timbul di negeri itu. Dan tidak hanya berkaitan juga dengan kedzaliman orang-orang Zionis Yahudi. Tapi kita sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim itu memiliki ikatan iman. Jadi artinya dipertaruhkan iman kita dan dipertanyakan iman kita dengan negeri itu dan dengan tempat itu. Setiap orang mukmin punya historis, punya keterkaitan sejarah dengan negeri itu dan dengan tempat itu. Bahkan kita sebagai orang mukmin juga berbicara dengan mustaqbal hadhil ummah, berkaitan dengan masa depan umat ini, juga salah satunya adalah berkaitan dengan tempat ini. Oleh sebab itu, ahli sunnah salafi, kaum muslimun, tidak selayaknya untuk ikhtilaf, untuk berikhtilaf sesuatu yang mestinya kita istimah. Ada beberapa hal yang antum wajib ketahui tentang negeri itu. Yang pertama adalah azamatu makaniyah fil Islam, azamatu manzilatiha fil Islam, fi dinil Islam.
bahwa setiap orang beriman, setiap orang muslim harus mengetahui akan keagungan kedudukan tempat tersebut. Sebagaimana diisyaratkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran ataupun disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengetahui bahwa Ardu Palestina, Ardu Syam, Ardul Anbiya, Ardu Solihin, Ardul Mujahidin, bahwa negeri itu merupakan negerinya para nabi, negerinya para rasul, dan negerinya orang-orang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih sejumlah para nabi. Allah Ta'ala memilih sejumlah para rasul di tempat itu sebagai dalil tentang keutamaan tempat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus sejumlah rasulnya, Nabiullahi Ibrahim wa Ishaq, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Daud wa ibnuhu Sulaiman, kedua nabi yaitu Nabi Daud dan putranya Nabi Sulaiman alaihi masalam, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus keduanya sebagai nabi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan kerajaan, kekuasaan di tempat itu. Sebagaimana Al-Quran telah menjelaskannya dalam sejumlah surah tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Demikian juga Nabi Musa, Nabi Syu'aib, Nabi Lut, Nabi Isa alaihimussalam. Maka tempat ini adalah tempat para nabi, tempat para rasul, yang artinya di situ muncul wahyu. Artinya Allah Ta'ala menurunkan wahyu di tempat itu, menurunkan kitab-kitabnya, Zabur, Taurat, Injil. Maka tempat itu adalah tempat yang dimuliakan Allah. Dikatakan negerinya orang-orang soleh karena sejarah membuktikan bahwa sejumlah para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihi, mereka telah berziarah ke tempat itu. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sejumlah para sahabat, Bilal bin Rabah, dan tidak perlu disebutkan semuanya. Kemudian juga para ulama, Sufyan Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah, dan sejumlah ulama. Bahkan sejarah membuktikan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, menurut para muhakkikun, bahwasanya beliau lahir di Gaza, atau sekarang kita mengatakannya adalah di Gaza. Walaupun Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala beliau besar di Mekah, beliau hafal Quran umur 7 tahun dan hafal kitab Al-Muwatta pada umur 13 tahun. Kemudian berpindah ke Madinah dan menjadi mufti di umur 17 tahun. Kemudian melakukan perjalanan ke negeri Irak yang dikenal dengan Qaul Qadim dalam masalah fikih. Kemudian berakhir perjalanannya adalah di negeri Mesir, dan itulah dikenal dengan Al-Qaudul Jadid. Para ulama, semoga Allah Ta'ala merahmati mereka. Jadi di sini bagi orang beriman memiliki sejarah
terikat hatinya dengan sejarah para nabi, terikat hatinya dengan sejarah orang-orang soleh di negeri itu. Maka antum tidak boleh bertanya, apa sih saya dengan Palestina? Apa sih saya dengan Baitul Maqdis? Negeri itu adalah negeri yang Allah berkahi. Sebagaimana disebutkan dalam sejumlah ayat, Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ayat ini menunjukkan bahwa negeri tersebut negeri yang Allah berkahi. Yang menunjukkan berkah itu subutul khair wa ziyadatuhu. Tetapnya kebaikan dan bertambahnya kebaikan itu adalah berkah. Dan para ulama mufassir mengatakan diberkahinya negeri tersebut adalah barakah diniyah ukhrawiyah wa barakah dunyawiyah. Di mana negeri Palestina, Masjid Aqsa, Baitul Maqdis dan sekitarnya itu Allah menetapkan negeri yang diberkahi. Para ulama tafsir mengatakan apa yang dimaksud diberkahi. Maka mereka mengatakan masuk dua poin. Jadi dua sisi yang dimaksud berkah. Yang pertama adalah barakah ad-diniyah, ukhrawiyah. Berkah dari sisi berkah agama. Kenapa? Karena Allah mengutus para nabi yang membimbing manusia dengan hidayah, dengan petunjuk, membimbing manusia jalan keselamatan, jalan ke surga, menyelamatkan mereka dari jalan neraka. Maka tentunya adanya orang-orang baik itu menunjukkan adalah tanah yang berkah. Sisi yang kedua, bahwa Allah memberkahi dari sisi dunia, di mana di situ as-thimar wasyajar wa anhar. Kita mengenal di situ jenis-jenis buah-buahan, jenis-jenis sayur-sayuran, dan sungai-sungai yang kita tahu. Bahkan mungkin antum juga kenal ada kurma mijol Palestina. Harganya 1.200.000 1 kilo. Ada gitu. Menunjukkan apa? Menunjukkan tempat ini tempat yang berkah. Mungkin ada yang 250 per kilo. Itu menunjukkan negeri yang berkah. Negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sampai hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala negeri itu. Dan kita mengetahui alaqah imaniyah, apa yang berkaitan dengan iman kita dengan negeri itu. Kita mengetahui apa? Muntahal Isra wa bidayatul Mi'raj. Bahwa setiap orang mukmin diuji imannya benar atau salah dengan keimanan yang satu ini. Yaitu apa? Kita mengimani bahwa Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis adalah merupakan akhir dari perjalanan Isra Nabi SAW dan awal dari Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paman ankara wa kafara wa lam yu'min bihadihil qissah bihadihil mas'alah fahuwa kafirun murtadun an dinil Islam. Kita mengetahui bahwa Masjidil Aqsa adalah merupakan akhir dari perjalanan Isra Nabi SAW dan merupakan awal dari Mi'rajnya Nabi SAW ila Sidratul Muntaha. Orang yang mengingkari dan tidak mengimani, kufur terhadap masalah ini, maka dia adalah kafir murtadun an dinil Islam. Berarti orang mukmin punya alaqah iman dan punya historis yang wajib dijaga oleh kita. Kemudian yang seterusnya, kita mengetahui bahwa tempat ini adalah tempat yang mulia. Dikatakan adalah
awalul qiblah lihadihil ummah. Bahwa Baitul Maqdis Masjidil Aqsa adalah merupakan awal dari kiblah dari umat ini. Para sahabat Nabi SAW dengan para sahabat disebutkan sholat tidak kurang dari 17 bulan, 16 bulan, 17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan menghadap ke Baitul Maqdis adalah bagian dari iman. Salat ke Baitul Maqdis adalah iman. Wa makana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan iman kalian. Apa yang dimaksud? Salat kalian ke Baitul Maqdis. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinal birra man amana billah ila akhiril ayat. Jadi ini sesuatu yang harus kita imani, kedudukannya, kemuliaan tempat ini. Kemudian Masjidil Aqsa adalah masjid yang dibangun di alam semesta ini, bangunan yang kedua setelah Baitullah. Baginda Nabi SAW pernah ditanya tentang bangunan yang pertama dibangun di dunia ini, maka dikatakan adalah Baitullah. Sumamada Masjidil Aqsa. Kemudian setelah itu adalah Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Kam kana bainahuma qala arba'ina aman. Berapa jeda antara Baitullah dengan Masjidil Aqsa Baitul Maqdis? Maka dikatakan sekitar 40 tahun. Jadi punya makanan, punya kedudukan, dan wajib bagi antum punya makanan dalam hati. Orang yang tidak tertancap dalam hatinya pengagungan kepada tempat itu, faqad naqasa imanuhu. Imannya adalah cacat. Imannya bermasalah. Termasuk orang yang bertanya-tanya hari ini itu adalah bermasalah imannya. Ya. Karena ini keimanan. Baginda Nabi SAW telah mengutamakan tempat itu dengan satu perintah untuk menziarahinya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam syaddur rihal illa li salasati masjid. Masjidil Haram wa Masjidil Hadza wa Masjidil Aqsa. Tidak boleh kita melakukan perjalanan dengan tujuan untuk ta'abbud. Rihlah ke tempat khusus kecuali 3 tempat ini. Masjidil Haram, Masjid gua ini, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan salat di Masjid Nabawi dengan 1000. Dan salat di Masjid Aqsa adalah 500. Para ulama ya menganggap, sebagian mengatakan ini yang paling sahih, bahwa dilipat gandakan salat di Masjidil Aqsa adalah 500 kali lipat ketimbang salat di Masjid Al-Mu'min ini atau masjid-masjid yang lain. Nah, ini kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keutamaan. Dan baginda Nabi SAW mengatakan ardul mansyar, ardul mahsyar wal minsyar. Palestina adalah tempat di mana manusia nanti akan dibangkitkan di arasatil kiamat. Walaupun ketika ditunjukkan mana ya, tidak disebutkan tempat yang khususnya dalam hadis itu. Maka ini adalah semuanya iman dan historis kita, sejarah bagi kita. Semuanya orang mukmin mesti terikat dengan tempat ini gitu. Keimanan yang tertancap bagi kita semua. Dan tentunya kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain kata-kata diberkahi, Allah juga menamakan negara itu, tempat itu adalah Ardul Muqaddasah.
yaitu tanah yang disucikan Allah. Di mana salah satunya nanti kelebihannya bahwa Dajjal laknatullah akan berkeliling ke seluruh penjuru dunia. Maka di antaranya ada 3 tempat yang dikecualikan, tidak akan dilewati oleh Dajjal laknatullah. Yaitu 2 haram dan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Itu dikecualikan, tidak akan dilewati oleh Dajjal laknatullah. Ini semua adalah bagian dari keimanan kita yang wajib tertancap dalam iman kita. Ini sebagian poin yang saya jelaskan. Poin yang kedua, setelah kita tahu sekilas tentang keutamaannya, dan kita berkaitan dengan iman, sejarah yang harus tahu bagi setiap mukmin. Poin yang kedua yang harus kita ketahui, bahwa kita berkaitan dengan mustaqbalah hadil ummah, yaitu masa depan umat ini. Apa iman yang masih tercantap dalam hati kita setelah poin-poin tadi? Poin yang kedua yang harus kita ketahui, bahwa ardu Palestina ardul jihad, ardu ribat. Negara Palestina itu atau tempat tersebut, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa dan sekitarnya adalah merupakan tempat akan tegaknya jihad. Jadi tempat berjihad, tempat ribat. Dan ini tentunya dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La taqumu sa'atu hatta tuqatilu al-yahuda. Wa fi riwayatin la taqumu sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqq wa fi riwayatin dhahirina 'alal haqq la yadurhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kalian memerangi orang-orang Yahudi. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga orang-orang Islam akan memerangi orang-orang Yahudi. Maka para ulama telah menjelaskan ada hikayah akhirah lil Yahud. Itu apa? Kita akan mengetahui jejak akhir dari orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi sedang melakukan perjalanan di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di awal surah Al-Isra, bahwa mereka akan melakukan 2 kejahatan di muka bumi ini. Benar-benar orang-orang Yahudi itu akan melakukan 2 kerusakan di muka bumi ini. Di mana dikatakan dalam surah Al-Isra ayat 4, wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira. Jadi orang Yahudi akan melakukan 2 kerusakan di muka bumi. Dan mereka akan melakukan kesombongan, keboliman. Walaupun para ulama mutaakhirin itu terjadi perbedaan pendapat kapan yang dimaksud 2 kali ini. Hal qabla bi'sati nabiyina Muhammad sallallahu au ba'da bi'sati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apakah yang dimaksud kecongkakan, kesombongan, keboliman, kerusakan yang dilakukan oleh orang Yahudi? Dua kali itu telah terjadi sebelum Nabi SAW itu diutus atau setelah Nabi SAW diutus. Maka sebagian para ulama yang merelevansikan dengan kenyataan orang Yahudi hari ini, maka mereka mengatakan dua kali itu adalah setelah diutusnya baginda Nabi SAW. Yaitu kejadian yang pertama ketika mereka melakukan keboliman setelah mereka melakukan perjanjian dengan kaum muslimin dengan baginda Nabi SAW, di mana mereka adalah satu kaum yang berkumpul di sekitar Madinah, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, yang telah melakukan suaka politik, artinya kerjasama dalam negara Madinah waktu itu. Setelah itu mereka melakukan keboliman dan pengingkaran kepada perjanjian itu. Lalu mereka terusir dari kota Madinah yang diabadikan dalam Quran dalam surah Al-Hasyr. Kemudian mereka terusir di muka bumi sehingga tidak memiliki sejengkal tanah pun di muka bumi ini. Sampai sejarahnya adalah tahun 1969. Sejarah menyebutkan bahwa orang Yahudi mengambil tanah sebagian dari negeri Palestina dan mereka melakukan keboliman yang kedua. Tapi keimanan yang harus ada pada setiap mukmin, sebesar apapun kekuatan mereka, sebanyak apapun pendukung mereka, maka orang beriman meyakini kekuasaan orang Yahudi akan berakhir dan perjalanan mereka akan berakhir, dan negeri Palestina, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis akan dimerdekakan. Wala yanbaghi likulli muslim an yashukka, la yajuz fihi syak, yanbaghi likulli mu'min an yu'mina imanan yaqinan ma fihi raib minal khabaris sadiqul masduq. Di mana orang beriman wajib mengimani bahwa negeri Palestina, Masjidil Aqsa itu akan dimerdekakan dan orang-orang Yahudi akan terusir dari tempat itu dan akan berakhir perjalanan hidup mereka. Hal itu dengan apa yang telah diberitakan oleh Nabi SAW dan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih." Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya untuk apa? Liyudhhirahu 'ala dini kulli, yaitu untuk mendhahirkan, menampakkan dinul Islam di muka bumi ini. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sejumlah hadisnya bahwa dalam sejumlah hadis itu kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sejengkal tanah dari bumi ini kecuali akan masuk Islam dan tegak dinul Islam. Maka mulialah orang-orang yang memegang dinul Islam dan hinalah orang-orang yang tidak beragama dengan agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan. Bahwa Nabi sallallahu mengatakan, "Innallaha zawaliyal ard wa ra'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna mulk ummati sayablughu ma yuzbiyal liminha." Dikatakan telah diperlihatkan bumi dalam genggamanku, maka Nabi SAW melihat timur dan baratnya. Lalu Nabi SAW mengatakan,
dan kerajaan umatku akan meliputi semua apa yang telah diperlihatkan kepadaku. Dalam hadis yang tadi yang saya potong, bahwa Nabi SAW mengatakan la taqumu sa'ah hatta tuqatilu al-yahuda, la taqumu sa'ah hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda. Faqal hajar wa syajar, ya Abdullah, ya Muslim, hadal Yahud uqtulhu. Di mana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kalian itu memerangi mereka. Itu hitungnya kepada para sahabat. Di riwayat yang lain mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sehingga orang-orang Islam memerangi mereka, orang Yahudi. Sampai disebutkan ada orang-orang Yahudi bersembunyi di belakang pohon, di belakang bebatuan. Maka pepohonan dan bebatuan mengatakan, wahai hamba Allah, wahai Muslim, di belakangku Yahudi, bunuhlah. Kecuali pohon korkod. Dan orang-orang Yahudi sangat senang ya menanam pohon korkod, menunjukkan bahwasanya mereka ya meyakini akan berita ini. Dan mereka berusaha menangguhkan berita-berita yang ada dari baginda Nabi SAW dengan usaha-usaha rekayasa mereka. Jadi kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang harus kita imani. Dan tentunya peperangan dengan orang-orang Yahudi itu terjadi dalam perjalanan yang panjang. Jadi perjalanan yang panjang peperangan itu. Baik peperangan secara fisik atau peperangan secara ideologi. Di mana dinyatakan dalam ayat Al-Qur'an, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Faqatilu awliya asyaitan. Wa qala Allah Ta'ala, wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum. Wa qala Allah Ta'ala, wa lan tarda ankal yahudu wa lan nasara hatta tabi'a millatahum. Dan peperangan besar akan terjadi di antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Ma'rakah yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus hambanya yang kita mengimani adalah Mahdi. Mengutus bukan berarti jadi rasul yang akan memimpin umat ini. Dan itu terjadi peperangan sampai diakhiri peperangan itu, akhir dari ma'rakah, akhir dari peperangan itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa alaihissalam ke bumi. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Dajjal laknatullah, di mana nanti akan ada dua pasukan. Pasukan bersama Nabi Isa alaihissalam, itu adalah Hizbullah, dan pasukan bersama Dajjal laknatullah, dan akan diikuti oleh orang-orang Yahudi dari Asfahan. Dan yang akan mengikuti mereka antara bidah adalah orang-orang Khawarij, sebagaimana dikatakan oleh sejumlah para ulama. Dan disitulah akan berakhir sejarah orang-orang Yahudi dari muka bumi ini. Dan itu sesuatu yang harus kita imani. Ya. Iman yang tidak boleh ada keraguan, seperti saya tadi jelaskan. Kemudian berikutnya, bahwa orang Islam, orang beriman wajib mengetahui tentang semua janji Allah bagi orang beriman.
yaitu kemenangan. Wala yansurunallahu may yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. In tansurullaha yansurkum. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastahlifannahum fil ardi kama stahlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadalahum wa la yubadina lahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ini ayat semua merupakan janji Allah kemenangan, bahwa agama ini akan zahir, agama ini akan tegak, dan din ini akan tegak dan akan diberikan kemenangan, dan semua orang beriman wajib menempuh sebab-sebab untuk menang, itu dengan bertauhid, dengan amal soleh, dengan ketakwaan, dengan keikhlasan, dan itu adalah merupakan bagian yang penting dalam kehidupan orang beriman. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri bahasan di malam yang berbahagia dengan sebuah pertanyaan. Setelah kita mengimani hal-hal tadi, lalu apa kewajiban kita tentang qadiyah? Artinya qadiyah itu permasalahan hari ini. Apa yang sedang menimpa kepada saudara kita di Palestina? Maka kita sebagai orang beriman, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah islah nufusina. Bahwa kita diperintahkan yang pertama dan langkah yang utama adalah membereskan kita terlebih dahulu. Bahwa kita betul-betul jadi penolong agama Allah dan penolong orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Dengan cara apa? Dengan cara seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia, baik pemimpin-pemimpinnya atau kita adalah sebagai rakyatnya. Wajib umat Islam kembali kepada agamanya, mengamalkan agamanya, mengamalkan din. Karena tidak ada musibah yang menimpa kepada kita kecuali dengan sebab kita ini semua. Dosa para pemimpin umat Islam, dosa kita semua. Karena kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah akan datang salah satunya dengan sebab istighfar. Dengan sebab kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dalam surah Nuh, di mana seluruh musibah adalah berkaitan dengan dosa kita. Maka semua musibah yang menimpa kepada umat Islam hari ini, baik musibah yang menimpa kepada pribadi-pribadi kita atau musibah yang menimpa kepada umat secara keseluruhan, adalah berkaitan dengan dosa kita dan jauhnya kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi umat Islam melakukan 3 hal penting. Yang pertama, seluruh umat Islam harus memiliki kesemangatan untuk mempelajari agamanya. Yang kedua, setiap di antara kita adalah berjihad, bersungguh-sungguh untuk mengamalkan semua sendi-sendi agama ini dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah kita adalah untuk mengajarkannya, mendakwahkannya. Dan ini adalah kita menolong agama Allah. Yang kedua, untuk hari ini kita berkewajiban untuk mendoakan mereka. Dengan lisan kita, dengan lidah kita. Bagaimana kita mendoakan mereka? Doakan yang meninggal dunia, semoga mereka syahid. Doakan yang sakit, semoga Allah mempercepat kesembuhan mereka. Doakan yang masih hidup, semoga mereka adalah menjadi penolong agama Allah, diberikan istiqomah dalam agamanya. Ya. Sedangkan yang ketiga, kita berkewajiban untuk apa? Untuk menginfakkan sebagian harta kita. Karena tentunya kita mengetahui man faraja kurbatan an mu'minin kurbatan min kurabi dunia farajallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa di antara kita yang memberikan keleluasaan kepada setiap orang yang memiliki kesulitan dunia, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya kemudahan dari kesulitan ketika kita nanti yaumil qiyamah, ketika kita di arasatil qiyamah.
Wa qad qala Nabi sallam kullu abdin tahta dhilli shadaqatihi. Setiap hamba di antara kita akan diukur keselamatan ketika matahari mendekat 1 mil. Adalah satunya adalah dengan sedekah kita. Ya, ini adalah sangat penting. Adapun kita membantu dengan fisik, maka tentunya adalah al-aqrab yang dekat, paling dekat, dan tentunya semua itu wajib atas setiap kita mengikuti semua kebijakan negara yang ada kita di dalamnya. Kemudian poin yang terakhir, nasihat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi setiap umat Islam hari ini, lakukan hal yang terbaik. Jangan kita untuk ikhtilaf hal-hal yang antum tidak akan kejangkau, antum tidak akan melaksanakannya, dan tidak diwajibkan untuk tahu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan yang saya ingin sampaikan sebagai nasihat terakhir di sini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat tadi di pagi hari di Hang FM, kita tahu ada nikmat yang mengantarkan kita ke neraka dan begitu banyak musibah yang mengantarkan orang ke surga. Jadi kalau kita berbicara ya sedih. Bagaimana orang Palestina dizalimi seperti itu. Anak-anak kecil. Tidak ada kezaliman seperti orang-orang Yahudi. Tapi kalau kita melihat dari sisi lain, sesungguhnya mereka telah diberikan karpet merah jalan ke surga dengan syahidnya mereka. Dengan musibah yang menimpa kepada mereka dan mereka memiliki kesabaran, maka Allah Subhanahu wa taala telah menghapus dosa-dosa mereka dan telah mengangkat derajat mereka. Tapi ingat teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak di antara kita hari ini yang diberikan kedamaian, ketentraman. Tidur di atas kasur yang empuk, ber-AC, tidak bisa sholat subuh. Maka kenikmatan ini ada baginya. Bahkan mungkin antum, mohon maaf, orang lain Palestina diberikan karpet ke surga, antum dengan telunjuk-telunjuk antum ke neraka. Kenapa? Antum ikhtilaf hal-hal yang tidak antum itu dihitung untuk ikhtilaf. Berselisih. Antum memindahkan video dari sini ke sini hanya untuk mempertengkarkan antara satu komentar dengan komentar ini, satu ustaz dengan ustaz yang lain. Padahal antum sudah dihitab sama Nabi SAW, min husni islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kesempurnaan iman seseorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat baginya, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, antum diamkan ini. Karena mereka dengan darahnya ke surga, kita dengan telunjuk kita ke neraka. Ya. Tanamkan kesabaran, doakan mereka. Tidak usah kita menjadi bagian yang ikhtilaf. Apalagi kita masuk ke hal-hal yang memang kita bukan memberikan komentar ke berbagai negara yang kita tidak tahu bagaimana kemampuan mereka, kita tidak mampu juga menerka bagaimana kebijakannya, apa yang mereka alami kita tidak bisa menerkanya. Ahsan kita pahami aja yang disepakati, poin-poin yang tadi insya Allah tidak akan ada ikhtilaf. Nah, itulah mungkin yang saya bisa sampaikan di kesempatan malam yang berbahagia ini berkaitan dengan ya apa semestinya kita untuk pahami tentang Palestina. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas materi yang Ustadz sampaikan pada malam hari ini. Masuklah kita acara yang kedua, sisi yang kedua yaitu tanya jawab. Kepada ikhwan yang ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaan melalui tulisan atau bisa WA ke kami. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami.
Baik, pertanyaan pertama, Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap faksi-faksi perlawanan di Palestina saat ini seperti Hamas, Fatah, sedangkan mereka terafiliasi dengan Syiah? Ya. Pertanyaan ini tidak perlu ditanya ya. Antum dijawab pun tidak mengantarkan antum ke surga dan tidak menghalangi antum ke neraka. Ya, tidak perlu dipertanyakan. Yang tadi itu cukup buat Anda. Ya. Iya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah benar sikap kaum muslimin saat ini, khususnya di Palestina, yaitu berperang dengan Yahudi sementara dari persenjataan masih sangat jauh? Ya, yang ditanyakan pemimpin Islam, bukan Ustaz Abu Qatadah. Yang mengukur kuat atau tidak kuat, yang di sana. Yang tanya teknis bukan Ustaz Abu Qatadah, bahkan ulama pun tidak bisa ditanya teknis ya. Yang ditanya teknis itu yang punya kekuatan, yang punya otoritas itu ditanya kekuatan. Ya seperti kalau saya ditanya ditanya umpamanya lagi perang Indonesia dengan Ustaz Abu Qatadah, sikap kita harus perang atau apa? Ya tanyanya pemimpin Islam, karena saya tidak tahu berapa jumlah tentaranya. Ya itu ya. Jadi salah satu mindset hidup kita itu ya harus bertanya sesuatu yang memang kita akan amalkan. Adapun sesuatu yang kita tidak akan amalkan tidak perlu ditanyakan. Ya, antum jangan omdo ya. Yang tadi ditanyakan ketika infak sulit banget gitu kan. Nah, itu namanya omong doang. Ya. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap media atau berita yang sampai ke kita saat ini? Ya, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, saya berikan kaidah umum. Kita hari ini itu tidak sulit mengakses informasi. Karena di era digital itu informasi itu begitu mudah. Tetapi yang paling sulit adalah memverifikasi informasi itu. Dan ini di berbagai hal. Hari ini contohnya apa yang terjadi di Palestina mungkin tahun-tahun yang lalu tiba-tiba di-share-nya hari ini gitu ya. Bahkan di antara sebagian sekarang kan video-video lama sebagian orang di-share, direlevansikan dengan komentar hari ini. Makanya tadi dengan telunjuk ini ke surga dan dengan telunjuk ini apa? Ke neraka. Dan tentunya di sini juga ada pihak-pihak ya yang memang membuat perselisihan. Ya sengaja video-video itu. Ya bagi antum ya semuanya tadi ihtimam dengan ilmu, ihtimam dengan thalabul ilmi, ihtimam dengan sedekah, ihtimam dengan amal. Ya. Adapun menge-share dan sebagainya tidak mesti ya. Ya, saya meyakini berita yang ada di TV One itu cukup untuk kita mengetahui bahwa telah terjadi. Adapun antum setiap ada ini harus di-share ke teman lagi dalam setiap saat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala kadang-kadang tahwif, menakut-nakuti sejumlah apa kaum muslimin. Dan terkadang juga mungkin hari ini itu banyak yang hoaknya gitu. Banyak hoaknya ya. Dan banyak sisi yang harus kita hati-hati hari ini gitu. Iya, betul. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang sama tentang boikot. Bagaimana memboikot produk yang terafiliasi dengan Israel? Iya, kalau boikot itu iya. Artinya kalau yang memproklamirkan boikot itu negara dan dilakukan dengan secara sistemik, maka itu akan bermanfaat. Akan bermanfaat. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua sisi kan. Kalau antum mengetahui ada dua produk yang mendukung Islam, dakwah Islam, dan produk yang antum tahu itu mendukung yang lainnya, antum ta'abudan ilallah, beribadah kepada Allah untuk mengambil yang mendukung Islam. Dan itu bukan hanya ketika hari ini.
Karena orang mukmin itu ada wala dan bara. Bukan berarti haram secara mutlak berinteraksi dengan non muslim, berdagang, karena dalam kehidupan tidak bisa dipisahkan. Ya. Tapi juga jangan sampai nanti antum udah beli barang, tiba-tiba di rumah dibuang. Kan ini kan tidak bermakna gitu. Jadi mestinya kita istilahnya mesti dengan akal sehat dalam merealisasikan semua ini. Jadi dalam merealisasikan semua ini. Dan tentunya hal seperti ini, kebijakan seperti ini sebenarnya tidak bisa kebijakannya ke ustadz, ke kiai. Karena ini adalah merupakan umurul amah, perkara yang sifatnya umum, yang dilakukannya oleh negara sistemik, bukan dilakukan atas individu saja. Karena kalau dilakukan individu itu kan tidak memberikan apa? Tidak memberikan apa? Pengaruh. Ya, kaidah-kaidah dalam Islam itu seperti itu, dan kita mengetahui kan dalam kaidah itu tidak boleh menjual senjata kepada musuh yang sedang berperang dengan umat Islam. Dia ada kaidah-kaidah umumnya gitu. Kaidah-kaidah umumnya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum. Kemudian Ustaz, beberapa masyayikh menyebutkan bahwa di Palestina itu tegak jihad difa'i. Boleh jelaskan ringkasnya tentang jihad difa'i? Iya. Ya, jihad difa'i itu jihad dalam rangka mempertahankan tanah air, mempertahankan otoritas. Dan jihad difa ini dalam syariat Islam ada dua. Jihad difa dalam arti bukan perang dengan non muslim. Bisa saja jihad difa dalam arti mempertahankan harta kehormatan, ya, seperti ketika ada penjahat, ya, di mana disebutkan dalam hadis man qatala duna malihi fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang mempertahankan diri dan mempertahankan hartanya, maka dia berada di jalan Allah. Ini jihad difa. Nah, sedangkan yang dimaksud jihad difa yang kedua adalah jihad mempertahankan teritorial, mempertahankan kedaulatan. Ya. Kemudian yang menjaga itu dinamakan ribat. Ribat itu menjaga kedaulatan, keamanan negara. Ya, dari kekuatan apa? Musuh. Itu yang dinamakan jihad difa. Ya, jihad difa. Dan tentunya terjadi dalam semua negara Islam, ya, termasuk Palestina insyaallah. Wallahu taala. Baik, ahsanallahu ilaikum Ustaz. Apakah nantinya waktu berperang di akhir zaman kembali memakai kuda saat berperang dan memakai pedang dan tombak seperti zaman dahulu, atau memakai yang saat ini bom, tank dan lainnya? Wallahu a'lam. Minal umurul ghaib. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini pertanyaan dari para ummahat. Apa yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga untuk membantu saudara kita di Palestina? Yang pertama, ajari anak dengan Islam. Berbakti kepada suami. Jaga rumah. Itu jihad yang pertama untuk akhwat. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, kalau ada bagian dari harta, titipkan kepada lembaga-lembaga resmi yang amanah, yang bisa sampai ke sana itu. Ya. Tapi ada yang lebih utama untuk para ummahat itu, menjaga anak agar dalam fitrah, menjaga anak agar menjadi ahlu taqwa, menjaga anak agar menjadi rijal, menjadi pemuda-pemuda hebat yang akan memperjuangkan Islam di masa yang akan datang. Dan itu tentunya tugas utama kaum wanita, ya. Dan para ibu itu dikatakan adalah mudarisatul ula. Ibu itu adalah merupakan guru pertama. Mungkin nanti ada seminar judulnya, ya, ibu dan istri, dua profesi yang tidak tersiapkan. Para ibu, jadi ibu itu berat itu.
dan jadi istri itu berat, plus jadi pengajar. Karena 3 profesi ini tidak bisa diabaikan untuk wanita. Mau jadi, bukan boleh jadi presiden ya. Kalau ada ditakdirkan wanita jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, jadi wanita karir, maka tidak lepas dia jadi seorang ibu, dia jadi seorang istri, dia jadi seorang guru. Itu tidak terlepas. Ya. Begitu banyak di antara kita yang menjadi pemimpin di rumah, di luar rumah, tapi tidak bisa jadi pemimpin di dalam rumah. Antum paham ya? Qur'annya apa? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Jadi antum yang ada di depan saya memang laki-laki, tapi belum tentu rijal. Iya. Ya antum itu belum tentu rijal, bukan Pak Rijal. Belum tentu rijal. Kalau antum pingin infak mah apa mau infak ya. Kalau tanya istri mau berinfak itu bukan laki-laki. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Qawwamuna 'ala nisa. Ya, jadi itu belum jadi laki-laki yang dimaksud dalam Quran gitu ya. Kenapa? Nggak bisa memimpin. Jadi di antara sekian sifat laki-laki adalah qawwam. Ya, qawwam. Qawwam itu contoh dalam iman, contoh dalam ilmu, contoh dalam akhlak. Ya, dan mampu memberikan nafkah, itu namanya rijal. Ya, nanti ada bahasannya. Ya, masih ada? Ahsanallahu ilaikum. Ini berkaitan dengan negara Timur Tengah, Ustaz, bahwa negara Timur Tengah tidak respek, hanya Yaman dan Yordania saja yang membantu secara militer. Nah, ini juga sama. Antum tidak akan terjangkau ilmunya ya untuk mendetek itu, dan antum tidak boleh dengan berita-berita palsu. Ya tadi kan bahwa di Saudi ada imam ditangkap karena mendoakan Palestina itu ya. Hadat buhtanun kadzab. Itu adalah pendusta dan tuduhan yang tidak berdasar. Tidak benar, tidak benar. Kemudian yang kedua, antum jangan berpikir sesuatu yang rendah dengan pikiran kita. Mohon maaf ya. Kalau pakai bahasa Rocky Gerung gitu ya. Mohon maaf ya, jangan itu. Tapi ini perlu karena otak antum itu serendah itu berbicara tentang negara besar gitu ya. Jadi otaknya belum sampai kok ngomongin gitu kan gitu. Iya. Antum cukup aja ditanya, ada orang tanya kenapa Freeport kok nggak diurus sama negara ini? Apa jawabannya? Tanya itu juga nggak bisa jawab, ahli politik juga nggak bisa jawab di sini. Kan berbicara tentang Saudi, berbicara tentang Mesir dan sebagainya. Mereka punya kebijakan sendiri yang tidak terjangkau oleh otak antum gitu. Jadi otak antum itu udahlah nggak jangan dipakai untuk itulah gitu. Ini penanya-penanya seperti ini semuanya gitu. Sathi, orang yang di bawah sadar. Gitu. Ya. Bikinlah kita Indonesia jadi negara yang baik gitulah. Kewajiban kita hari ini Indonesia. Bagaimana pendidikan kita Indonesia, ekonomi kita. Itu lebih baik kita berbicara itu daripada berbicara tadi. Apalagi ustadz-ustadz apa gitu ya. Yang berapa kitab buku yang dibaca juga nggak sampai itu bicara yang hal-hal besar. Jadi jangan kita berbicara itulah. Ya, bagi kita apa yang semestinya kita mampu itulah yang kita laksanakan. Ya. Kemudian untuk Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa haram untuk produk-produk Yahudi. Apakah itu sudah mewakili pemerintah dan apa hukumnya kalau kita tidak mengikuti?
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Hal-hal semacam ini kan waqi ya. Tidak semua ya. Mungkin kan umumnya ada barang yang mungkin antum tidak bisa kan gitu ya. Jadi kita berbicara waqi saja, kenyataan kehidupan itu. Contohnya antum menggunakan media pakai apa? Hah? YouTube, Instagram, ya ada hal-hal yang kita tidak bisa. Makanya qaidahnya tadi, ta'abudan ilallah, taqarruban ilallah, bima nastati. Kita taqarrub kepada Allah apa yang kita mampu. Ya, bertaqarrub kepada Allah apa yang kita mampu. Hal-hal yang kita tidak mampu, fattaqullaha mastata'tum. Dan ini waqi dalam kehidupan yang nyata. Ya. Ahsanallahu ilaikum. Ustaz, apakah dengan mendoakan saudara kita yang sedang berperang atau dizolimi sehingga syahid, kita bisa mendapat syafaat dari mujahid tersebut? Ya. Kita mengimani bahwa ahlul qiblah, ahlul iman, ahlul tauhid akan mendapatkan syafaat nanti yaumal qiyamah. Jadi akan mendapatkan syafaat nanti yaumal qiyamah. Dari mana kita mendapatkan syafaat? Pertama, dari para malaikat. Kedua, para nabi. Ketiga, sesama kita orang-orang soleh. Bapak memberi syafaat anaknya, anak memberi syafaat bapaknya, suami memberi syafaat kepada istrinya, istri memberi syafaat kepada suaminya. Teman dengan teman akan saling memberi syafaat nanti yaumal qiyamah. Tapi syafaat itu ada syaratnya, izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sisi lain yang perlu dijelaskan di sini, yang tadi belum dijelaskan, bahwa Nabi SAW mengatakan, man jahaza ghazian faqad ghazan. Siapa di antara kita yang memberikan bantuan perlengkapan untuk berjihad, maka ia dihitung berjihad. Jadi hitung apa? Berjihad. Ya, wallahu taala alam. Di luar tema, Ustaz. Boleh. Afwan, Anda ingin bertanya, Ustaz. Beberapa waktu yang lalu saya membeli makan di satu warung. Namun di tengah saya menyantap makanan, saya menemukan lipatan tisu yang sudah bercampur dengan kuah. Namun tisunya masih utuh dan jelas. Tanpa memikirkan hal yang aneh, saya membuang tisu tersebut dan melanjutkan makan. Saya berhusnudzon bahwa tisu itu tidak sengaja masuk ke wadah sayur oleh penjual. Namun ada dua orang teman yang mengingatkan saya bahwa saya harus berdoa dan berhati-hati bahwa bisa jadi itu santet dan pengaruh sihir lainnya. Jika benar, apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Benarnya dari mana? Ya. Pertama, ketika kita akan makan, berdoa, berzikir, itu tidak semata-mata ada santet ataupun tidak gitu ya. Bahwa seorang mukmin diperintahkan untuk membaca bismillah ketika akan makan, ya. Dan itu merupakan sunnah yang sangat agung. Makan dengan tangan kanan adalah bagian dari sunnah. Yang kedua, tidak seyogianya kita untuk begitu cepat menghukumi gitu ya. Karena tentunya ketika tadi ada tisu, lalu kita mengatakan bahwa itu mungkin santet dari apa? Dari pemilik gitu kan, atau mungkin dari mana gitu kan.
itu kan bisa membahayakan, menghukumi orang tanpa dalil. Jadi tanpa apa? Tanpa mungkin bayinah, tanpa bukti, dan itu berbahaya, dan itu termasuk min kabairil dzunub, dosa yang sangat apa? Besar. Tapi jika dalam rangka kehati-hatian, merasa takut bahwasanya itu ada sesuatu berkaitan dengan santet, ya kita meruqyah sendiri. Meruqyah apa? Sendiri. Meruqyah badan kita sendiri, ya, dengan bacaan-bacaan ayat Quran, surah Al-Fatihah, ayat kursi, muawwidataini, atau dengan Quran, membaca surah Al-Baqarah. Kalau antum merasa sesuatu, tapi tidak boleh dengan itu menuduh orang tanpa bayinah, karena menuduh orang tanpa bayinah itu termasuk dosa besar dan sangat apa? Berbahaya. Jadi sangat apa? Berbahaya. Wallahu taala a'lam. Satu pertanyaan lagi, Ustaz. Boleh. Bagaimana penjelasan urutan tentang dibaiatnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, terbunuhnya Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj? Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak perlu bagi kita untuk memastikan urutan-urutan itu. Jadi kita tidak dituntut untuk memastikan urutannya secara spesifik. Imani saja semuanya. Karena terkadang memang tidak ada dalil yang secara utuh menyebutkan urutan dari 10 ciri hari kiamat itu. Sebagaimana ketika kita nanti di Arsatil Qiyamah, urutannya apa saja, di mana? Apakah hisab mizan sebelum sirat? Apakah umpamanya haud setelah mizan? Dan semisalnya, itu tidak perlu sampai mentahqiq seperti itu. Karena para ulama juga terkadang berbeda dalam menyebutkan urutannya. Tapi imanilah semuanya. Jadi imanilah apa? Semuanya. Jadi imani semuanya. Jadi dalam arti tidak perlu kita harus berikhtilaf memastikan. Walaupun dari sisi isyarat-isyaratnya kita bisa memahami bahwa keluarnya Mahdi sebelum turunnya Nabi Isa. Isyarat-isyarat yang ada di dalam hadis Nabi SAW. Oleh sebab itu peperangan dengan orang Yahudi di akhir zaman ini disebutkan oleh para ulama ada 2 marhalah. Jadi ada 2 fase perang dengan orang Yahudi. Fase yang pertama yaitu fase di mana mereka akan dikeluarkan dari kota Palestina, dari Baitul Maqdis, yaitu peperangan yang dipimpin oleh kaum muslimin, oleh Mahdi. Ya. Dan itu tentunya ada khilafah nubuwah, ada khilafah kenabian di akhir zaman, ya. Kemudian yang kedua menurut sebagian para ulama yaitu berakhirnya jejak mereka, di mana mereka akan tiada dari bumi dan dibunuh oleh umat Islam, ya, ataupun dalam peperangan dengan apa? Dengan yang dipimpin oleh Nabi Isa, dan mereka bersama siapa? Bersama orang-orang dengan Dajjal laknatullah. Nah, cuma kita tidak diwajibkan gitu ya, tidak dituntut juga harus memahami susunan itu gitu ya. Ya, apalagi mungkin sebagian orang juga ada yang merelevansikan setiap dalil-dalil dengan keadaan hari ini, yang terkadang cok-cok gali cok gitu ya. Ya itu kan tidak tepat gitu ya. Wallahu taala alam. Tapi imanilah semua apa yang dihabarkan Allah dan Rasulnya, yang terkadang susunan itu bukan sesuatu yang mesti gitu ya. Wallahu taala alam. Satu lagi ya. Satu lagi ya. Apakah orang yang meninggal dunia kemudian dia meninggalkan harta warisan tetapi belum dibagikan kepada ahli waris, apakah akan berpengaruh kepada nikmat atau azab kubur kepada yang meninggal tersebut? Kalau tidak dibagikan, ya memang kalau belum meninggal ya tidak dibagikan gitu ya.
Yang membagikan kan yang meninggal, yang masih hidup. Kalau yang meninggalkan harta ya tidak dibagikan. Mungkin pertanyaannya bukan begitu. Menangguhkan pembagian gitu ya. Maka dikatakan oleh para ulama salah satu tangga ilmu itu husnul su'al. Salah satu tangga ilmu itu baik dalam bertanya. Kan kalau pertanyaan yang tadi ya memang yang masih hidup tidak membagi waris kan itu. Yang membagi waris itu yang hidup setelah pemilik waris meninggal gitu. Maksudnya gini mungkin. Bagaimana kalau kita menangguhkan pembagian waris? Apakah berpengaruh kepada yang meninggal dunia karena kita menangguhkan pembagian waris? Mungkin seperti itu. Nah, jawabannya begini. Sebagian kita tidak membagi waris dalam arti dibagi. Contohnya apa? Orang meninggalkan perusahaan. Kan tidak dibagi-bagi, perusahaannya dibagi dua gitu. Tapi yang dibagi adalah hasilnya sesuai dengan pembagian waris. Ya ini dibagi walaupun datnya tidak apa? Dibagi gitu kan. Orang punya perusahaan A gitu kan. Ya kayak mewariskan hotel. Masa sih mau dibagi hotel itu kan sulit. Ya orang meninggalkan hotel. Yang dibagi apa? Yang dibagi adalah penghasilannya sesuai dengan pembagian itu. Mungkin seperti itu. Dan itu tidak mengapa. Nah, tidak masalah, tidak berpengaruh kepada yang meninggal dunia ketika orang itu ahli warisnya menangguhkan pembagiannya. Kalau yang berpengaruh itu seperti ini. Contohnya, anak-anak, bapak wasiat dibaginya sama laki-laki perempuan. Kemudian anak-anaknya melakukan wasiat itu. Maka dosa anaknya mengalir kepada bapaknya gitu kan. Karena bapaknya yang nyuruh untuk menyamakan apa? Pembagiannya. Ya. Tapi kalau kata bapaknya bagikan sesuai syariat Islam. Tiba-tiba anaknya membagi sama. Maka bapaknya tidak berdosa. Jadi bapaknya tidak apa? Berdosa. Atau contoh yang berikutnya. Ini harta waris. Tolong ya kalian itu jaga untuk taat kepada Allah. Tiba-tiba anaknya udah dapat waris pakai maksiat. Bapaknya berdosa? Tidak berdosa. Ketika bapaknya apa? Mewasiatkan kebaikan kepada anaknya. Ya, kepada apa? Anaknya. Ya, jadi seperti itu wallahu taala perinciannya. Sudah tutup. Ya, penutup. Ya, kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali apa yang kita jelaskan di kesempatan malam hari ini. Yang jelas bahwa kita sebagai seorang mukmin memiliki ikatan iman. Histori sejarah dengan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Dan wajib kita juga memahami sebagai tambahan tadi bahwa kewajiban memerdekakan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis adalah merupakan kewajiban seluruh umat, bukan hanya kewajiban saudara-saudara kita di Palestina. Karena itu adalah merupakan kewajiban umat, bukan hanya kewajiban orang Palestina, walaupun mereka lebih berhak karena yang di tempat di sana. Kemudian yang selanjutnya, seyogianya kita untuk mendoakan mereka, kemudian menginfakkan sebagian harta bagi mereka, dan diusahakan kita untuk tidak memperselisihkan sesuatu yang memang bukan penting bagi kita. Bahkan kita juga tidak perlu untuk bertanya-tanya seperti tadi. Bertanya tentang kenapa begini, negara itu masih begini. Karena tentunya apa yang kita jangkau dengan apa yang kita pahami dalam kemampuan pemahaman kita dan otak kita itu akan berbeda dengan dunia nyata yang dihadapi negara-negara Islam hari ini. Ya, mereka memiliki kebijakan, mereka memiliki kemampuan yang berbeda. Ya, mereka memiliki hitungan-hitungan politik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Yang jelas kita dihitop untuk bersatu
antara seluruh kaum muslimin di setiap negara, ya. Dan kita tentunya sebagai bangsa Indonesia, ketika ditanya kenapa Anda ya menolong saudara-saudara kita di Palestina, cukup antum jawab dengan dua jawaban. Pertama, saya sebagai seorang muslim dan mereka adalah muslim, saya menganggap mereka adalah bersaudara. Dan kita sebagai bangsa Indonesia mengamalkan amanah dari undang-undang dasar, ya, dan dari ya arti dari Pancasila, bahwa penjajahan di seluruh dunia harus dihilangkan. Berarti yang menolong Palestina adalah Pancasilais gitu. Itu yang wajib kita pahami bersama. Kita sebagai seorang muslim menolong, dan kita sebagai bangsa yang 350 tahun pernah dijajah, maka kita adalah tentunya berharap tidak ada penjajahan di seluruh penjuru dunia. Ya, demikian barangkali yang saya bisa sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.